Selamat pagi Bu, saya Dr. Agem yang akan menangani Ibu pada hari ini. Apakah betul dengan Ibu Feby? Benar, Dok. Hari ini saya akan melakukan keterampilan asuhan persalinan normal atau APN yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup dan memberi harapan kesehatan tinggi ibu dan juga anak. Apakah Ibu bersedia? Sedia, Dok. Kemudian saya akan mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala 2. Ibu merasa ada dorongan kuat, mengeran. Ibu merasa regangan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina. Perineum tampak menonjol, vulva dan sphincter ani membuka. Kemudian saya akan memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan, termasuk mematahkan ampul oksitosin dan memasukkan alat suntik sekali pakai 2,5 mili ke dalam wadah pertussis. Ada oksitosin, vitamin K, hepatitis B, kemudian ada klaim, kemudian ada suntik sekali pakai 2,5 mili, kemudian ada gunting, swab alkohol. Saya akan mematahkan ampul oksitosin. Setelah itu, saya akan memakai celemek plastik. Selanjutnya saya akan memastikan lengan tidak oleh perhiasan, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, kemudian saya akan menggunakan sarung tangan DTT pada tangan kanan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam. Setelah itu, saya akan mengambil alat suntik dengan tangan yang bersarung tangan, isi dengan oksitosin, dan letakkan kembali ke dalam wadah pertussis. Setelah itu, saya akan membersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah dengan gerakan vulva ke perineum. Setelah itu, saya akan melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban sudah pecah. Setelah itu, saya akan mencelupkan tangan kanan yang bersarung tangan ke dalam larutan klorid 0,5%, membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorid 0,5%. Setelah itu, saya akan memeriksa denyut jantung janin. Setelah kontraksi uterus selesai, pastikan DJJ dalam batas normal. DJJ dalam batas normal yaitu 120 kali per menit. Setelah itu, saya akan memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik, meminta ibu untuk meneran saat ada his apabila ibu sudah merasa ingin meneran. Ibu, pembukaannya sudah lengkap ya Bu, dan keadaan janinnya baik. Kemudian saya akan meminta ibu untuk meneran saat ada his apabila ibu sudah merasa ingin meneran. Jika ibu sudah ingin merasa meneran, silakan ibu meneran ya Bu. Kemudian saya akan minta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran. Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran.
menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, atau mengambil posisi nyaman jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit. Meletakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut ibu jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Setelah itu, saya akan meletakkan juga kain bersih yang dilipat 1/3 bagian bawah bokong ibu. Setelah itu, saya akan membuka tutup partus set dan memperhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Setelah itu, saya akan memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan. Saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5-6 cm, memasang handuk bersih untuk mengeringkan janin pada perut ibu. Kemudian saya akan memeriksa adanya lilitan tali pusat pada leher janin. Setelah itu, saya akan menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, saya akan memegang secara biparental. Kemudian saya akan menganjurkan kepada ibu untuk meneran saat kontraksi dengan lembut. Silakan meneran, Bu. Dengan lembut saya akan menggerakkan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis, dan kemudian saya akan menggerakkan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri punggung ke arah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang tungkai bawah. Selipkan jari telunjuk tangan kiri di antara kedua lutut janin. Setelah itu saya akan melakukan penilaian selintas. Apakah bayi menangis kuat dan atau bernafas tanpa kesulitan? Apakah bayi bergerak aktif? Pada bayi ini normal, menangis kuat, tidak ada kesulitan dalam bernafas, dan bayi bergerak aktif. Kemudian saya akan mengaringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya, kecuali bagian tangan tanpa membersihkan vernix. Kemudian setelah itu saya mengganti handuk basah dengan handuk atau kain yang kering, kemudian membiarkan bayi di atas perut ibu. Setelah itu saya akan memeriksa kembali uterus untuk memastikan ada apa tidak lagi bayi dalam uterus. Setelah itu saya akan memberitahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi dengan baik. Saya akan menyuntik oksitosin ya Bu, sehingga uterusnya berkontraksi dengan baik. 1 menit setelah bayi lahir, suntikkan oksitosin 10 unit IM intramuskular di sepertiga paha atas bagian distal lateral. Ukuran lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin. Cut. Misi ya Bu. Saya akan melakukan aspirasi terlebih dahulu. Setelah itu, setelah 2 menit pasca persalinan, saya akan menjepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Kemudian saya akan mendorong isi tali pusat ke arah distal ibu. Kemudian dari jepit
dan saya akan menjepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama. Setelah itu, saya akan dengan satu tangan pegang tali pusat yang telah dijepit, lindungi perut bayi, dan saya akan melakukan pengguntingan tali pusat di antara 2 klem tersebut. Kemudian saya akan mengikat tali pusat dengan benang DTT atau steril pada satu sisi. Kemudian saya akan melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya pada dengan simpul kunci pada sisi lainnya. Setelah itu saya akan menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan memasang topi di kepala bayi. Kemudian saya akan memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Setelah itu saya akan meletakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu dan tepi atas simfisis untuk mendeteksi tangan yang lain menegangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, menegangkan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati ke arah dorsokranial. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur. Melakukan penegangan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas. Minta ibu meneran sambil menolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas mengikuti poros jalan lahir. Tetap lakukan tekanan dorsokranial. Gimana ini? Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati. Bila perlu, terasa ada tahanan, pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robekan selaput ketuban. Segera setelah plasenta lahir, melakukan massage pemijatan pada fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkular menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik. Fundus teraba keras. Kemudian saya akan memeriksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap dan masukkan ke dalam kantong plastik yang tersedia. Setelah itu, saya akan mengevaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum, melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan. Setelah itu, saya akan memastikan kedua uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam. Setelah itu, saya akan membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Setelah 1 jam, saya akan melakukan penimbangan dan pengukuran bayi. Saya akan memberi tetes mata antibiotik profilaksis dan vitamin K1 1 mg intramuskuler di paha kiri anterolateral.
Setelah saya melakukan penimbangan dan pengukuran bayi, saya akan memberikan tetes mata antibiotik profilaksis. Dan saya akan memberikan vitamin K1 1 mg intramuskular di paha kiri anterolateral. Setelah 1 jam pemberian vitamin K1, saya akan memberikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral. Setelah itu saya akan melanjutkan pemantauan kondisi dan mencegah perdarahan pervaginam. Mengajarkan ibu atau keluarga cara melakukan massage uterus dan menilai kontraksi. Jadi ibu dan bapak, cara melakukan massage uterus yang benar yaitu dielus secara perlahan ya, secara sirkular. Kemudian saya akan mengevaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Kemudian saya akan memeriksakan nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernafas dengan baik. Di sini bayi bernafas dengan baik, kemudian menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit. Kemudian cuci dan bilas peralatan setelah dekontaminasi. Kemudian saya akan membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Kemudian saya akan membersihkan ibu dengan menggunakan air DDT. Membersihkan sisa cairan ketuban, lendir, dan darah. Membantu ibu memakai pakaian bersih dan kering. Setelah itu saya akan memastikan ibu merasa nyaman dan memberitahu keluarga untuk membantu apabila ibu ingin minum. Di sini ibu sudah merasa nyaman. Dan bapak, jika ibu ingin merasa minum, tolong dibantu untuk diambilkan minum ya. Kemudian saya akan dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%. Kemudian saya akan membersihkan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5%. Melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%. Setelah itu saya akan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Setelah itu saya akan melengkapi partograf.